Halo, selamat siang para mahasiswa Universitas Majung sekalian. Saya Patrisius Juwandono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu topik tentang kewargaan digital. Kenapa ini perlu? Ya, karena kita hidup di era di mana hampir semua kegiatan kita itu kita lakukan di dunia digital. Kita sudah menjadi warganet, ya, warga dari jejaring yang sangat besar di luar sana. Orang Inggris bilang cyberspace. Nah, di situ kita berinteraksi dengan orang lain, di situ kita mengekspresikan perasaan kita, di situ kita melontarkan gagasan-gagasan kita, seperti layaknya kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, pada urian saya kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana menjadi warga digital yang baik. Mari kita ikuti urian saya. Nah, ini adalah topik kita pada kesempatan kali ini, yaitu kewargaan digital. Saya akan mulai pemaparan saya dengan sepenggal cerita. Beberapa tahun yang silam, saya punya seorang mahasiswa calon lulusan dari kampus ini. Dia sudah memproses yudisiumnya dan dalam proses menuju ke kelulusan. Pada suatu ketika, pada suatu hari, saya mendapati di wall Facebook-nya, dia ngomel tentang salah satu layanan di unit di kampusnya. Nah, komentarnya ini sangat bernada sangat kritis, tapi juga kasar karena di situ juga terungkap atau tercuat kata-kata yang kurang nyaman didengar. Ya. Nah, saya tentu menegurnya sebagai seorang dosen, apalagi dia adalah anak bimbing saya, dia adalah seorang anak PA saya, maka saya menegurnya. Kamu kok ngomong seperti itu di wall Facebookmu? Tahukah kamu bahwa itu dibaca oleh warganet yang lain? Dan kalau mereka tahu bahwa kamu dari kampus ini, ya mereka pasti akan membuat kesimpulan bahwa, seperti itulah mahasiswa di sana dididik. Jadi kalau mereka kesal, mereka bisa langsung curhat ke sosmed dengan kata-kata yang kasar. Ya. Nah, kemudian dia menjawab, ya tapi itu kan pendapat saya, Pak. Dan saya juga punya hak untuk melontarkan pendapat saya. Dan teman-teman juga biasanya juga begitu. Waduh, ini sudah parah ya. Berarti kalau ini sudah menggejala di kalangan mahasiswa Majung, tentunya ini adalah sesuatu hal yang harus dikikis. Jangan sampai mahasiswa Majung terkenal sebagai insan akademik yang beralasan, yang tidak bisa mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, kemudian langsung kalau kesal terhadap seseorang atau bahkan kampusnya, langsung mencuatkannya di wall sosmednya. Ya, ini tentu satu hal yang kurang baik. Ya, nah eh, cerita nyata ini mengilhami atau setidaknya mengawali pembicaraan kita tentang bagaimana menjadi seorang warganet yang baik. Ya, nanti Anda bisa mempertimbangkan sendiri kira-kira tindakan seperti itu bagaimana ya? Dilihat dari paparan saya nanti, dilihat dari hak dan kewajiban seorang warga negara, dalam hal ini seorang warga negara digital, ya. Nah, kita akan bisa mengulasnya setelah pemaparan ini selesai, ya. Oke, nah saya akan mulai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Indonesia itu sudah dikeluarkan pada tahun 2008 dan kemudian ada sedikit revisi pada tahun 2016. Nah, pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu, kita singkat ITE, pasal 4 bunyinya adalah tujuannya adalah untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Nah, tiga kata terakhir ini penting. Jadi kita punya hak untuk memajukan pemikiran dan kemampuan kita di bidang penggunaan teknologi informasi, tapi itu harus dilandasi oleh tanggung jawab. Ya kan? Jadi pasal ini mengatur kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap tindakan memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang teknologi informasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan rasa keadilan, kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi. Nah, tentunya sebagai negara yang berdasarkan hukum,
harus punya dong undang-undang yang mengatur rasa keadilan dan kepastian hukum. Sehingga setiap orang yang merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan di dunia digital itu punya landasan hukum. Dan landasan hukumnya adalah Undang-Undang ITE ini. Ya. Kemudian pada pasal 27 dan pasal 29 tercantum melarang tindakan digital yang merugikan orang lain. Misalnya tindakan asusila, berjudi, pencemaran nama baik, ya, ini yang sering dilakukan ya, pengancaman, intimidasi, sara, ya, sara tahu ya, yang suku, agama, ras, dan antar golongan, yang berbau sara itu tidak boleh dicuatkan di dunia maya. Kemudian juga berita bohong, misinformasi, ini juga dilarang oleh pasal 27 dan pasal 29. Ya. Kemudian ada pasal 30 sampai 33 dilarang meretas. Intinya adalah dilarang meretas, dilarang hacking, ya. Dilarang menggunakan kemampuan teknologi informasi untuk masuk ke suatu sistem dan mengacak-acak sistem itu, bahkan mencuri datanya. Ya, itu dilarang oleh pasal 30 sampai 33. Nah, jadi kesimpulannya ya sudah jelas bahwa menurut undang-undang ini kita dituntut untuk menjadi warganet yang baik, yang bertanggung jawab, dan punya etika, punya tuntunan akan yang baik dan benar sesuai dengan moral. Ya, jadi kalau kita menggunakan piranti digital kita untuk mengungkapkan pendapat, untuk melontarkan ide, melontarkan gagasan, merespon orang lain, itu juga harus sesuai dengan koridor yang sudah digariskan oleh Undang-Undang ITE ini. Ya, saya tahu memang ada beberapa pihak, mungkin juga Anda juga yang mengkritisi dan mengatakan bahwa wah undang-undang ini masih banyak bolongnya. Ya. Ada juga yang mengatakan undang-undang ini membatasi kebebasan berpendapat. Ya, memang setiap produk hukum itu selalu ada kelemahannya. Tapi bukan berarti kemudian kita menafikan semua ini. Ini tetap perlu untuk menjadikan satu pijakan legal, satu pijakan hukum tentang bagaimana orang harus bersikap di dunia digital. Ya, jadi tetap penting. Yang mengatakan bahwa ini membatasi kebebasan berpendapat, ya kita ingat kuliahnya Pak Antono beberapa minggu yang lalu ya. Manusia boleh bebas, tapi ada batasnya. Nah, batasnya adalah selama kebebasan itu tidak mencederai kebebasan orang lain atau membatasi kebebasan orang lain. Ya, itu di situ kita punya batas. Jadi tidak bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap ada batasnya. Dan kalau Anda sebagai seorang insan yang baik, Anda tahu Anda bebas, tapi tetap ada batasnya. Anda tetap harus menghargai hak orang lain. Anda harus menghargai kebebasan orang lain juga. Jangan sampai kebebasan mereka kemudian Anda rampas semata-mata karena Anda ingin bebas. Saya adalah orang yang bebas, saya bebas mengeluarkan apapun. Ya, tidak seperti itu. Ya, maka undang-undang ini adalah salah satu perangkat hukum yang membatasi atau mendefinisikan bagaimana menjadi warga digital yang baik. Oke, nah ini adalah argumen-argumen umum yang sering dilontarkan oleh orang yang seperti mahasiswa saya tadi, yang saya tegur karena ungkapannya di sosial medianya tidak nyaman didengar dan potensial mencederai perasaan orang lain, bahkan membuat malu alma mater. Ya. Nah, mereka akan mengatakan seperti ini wall saya, ini wall Facebook saya. Saya mau ngomong apapun kan terserah saya. Kalau situ gak suka ya silahkan unfollow saja, ya kan? Gampang. Saya akan tetap mengutarakan pendapat saya dengan cara saya sendiri. Mau kasar, mau halus itu kan saya punya kebebasan. Kalau situ nggak suka, ya silahkan unfollow. Nah, begitu argumennya yang beberapa kali saya dengar, saya ikuti dari beberapa perdebatan misalnya, selalu ada yang seperti ini. Ini adalah hak saya untuk ngomong. Saya mau ngomong kasar, mau misuh, mau ngomong halus, mau menyitir kitab suci, mau apapun, itu terserah saya. Kalau Anda nggak suka, ya jangan dibaca.
gampang. Ya, ini argumen yang sering dilontarkan. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan saya punya kebebasan berbicara dan mengekspresikan diri. Nah, seperti tadi, kebebasan itu kemudian menjadi sesuatu yang dilaksanakan secara salah karena orang-orang yang punya argumen seperti ini kemudian melanggar hak orang lain ya untuk hidup lebih nyaman. Kalau mereka mencederai perasaan orang lain itu berarti kebebasan mereka membatasi kebebasan orang lain dan itu berarti sesuatu yang kurang terpuji, sesuatu yang tidak baik. Ya kan? Jadi Anda bisa renungkan komentar-komentar ini. Ya jangan-jangan Anda juga punya pendapat yang sama. Anda bisa evaluasi apakah seperti ini argumen seorang warganet yang bijak, yang punya tuntunan moral, yang punya dasar pemikiran Pancasila. Apakah seperti ini ngomongnya? Ya, Anda bisa renungkan itu. Ya. Nah, kita tahu bahwa apapun yang kita tinggalkan di dunia maya, di cyberspace, di internet itu selalu bisa dilacak. Namanya jejak digital. Kalau Anda punya Twitter, punya Instagram, punya YouTube, ya, itu apapun yang ada di situ sudah terekam dan bisa dilacak kembali. Apa yang Anda omongkan sekian tahun yang lalu masih tersimpan di sana dan bisa dilacak. Itu namanya jejak digital. Ya. Nah, karena ada jejak digital ini, maka kita harus bijaksana dalam mengungkapkan pendapat. Kita harus bijaksana dalam melontarkan gagasan. Jangan sampai apa yang kita lontarkan 3-4 tahun yang lalu, karena kurang bijaksana, karena kasar, menyinggung perasaan orang lain, itu bisa dijadikan senjata untuk menyerang kita. Ya, ternyata Anda dulu 3 tahun yang lalu pernah mengatakan hal seperti ini. Ya, ternyata Anda punya ideologi yang lain daripada Pancasila. Ya, karena di jejak digital Anda melontarkan kata-kata seperti ini, misalnya. Ya. Anda tahu saja bahwa di masa depan rekrutmen karyawan itu sudah tidak lagi berdasarkan wawancara tatap muka atau melihat resume, melihat CV, melihat surat lamaran ya, tapi sudah mendasarkan pada jejak digital calon karyawan itu. Jadi saya kira ini bukan berita bohong ya di banyak perusahaan di Amerika. Kalau ada karyawan melamar suatu pekerjaan, maka bagian human capital development-nya, bagian pengembangan sumber daya manusianya akan langsung melihat sosmednya, Facebook-nya, Twitter-nya, Instagram-nya, ya, dan apapun yang sudah pernah dia lontarkan di dunia digital. Dari situ kelihatan orang ini punya pribadi seperti apa. Apakah dia seorang yang terkendali? Apakah hal-hal yang dilontarkannya itu inspiratif, kontributif terhadap manusia lain? Atau apakah dia seorang yang tadi mengagungkan kebebasan mutlak? Jadi omongannya sudah tidak tertata, sudah sangat kasar, menyinggung sana-sini, mengkritik dengan kata-kata kasar, rasis, ya seperti itu. Itu bisa kelihatan dari jejak digital karyawan itu. Ya, jadi kalau Anda kebetulan melamar di satu pekerjaan, satu kantor, kemudian ketika wawancaranya besok ya, hari Senin depan. Kemudian hari Minggunya dikatakan, oh Anda sudah nggak perlu wawancara deh. Kami memberitahukan bahwa dengan sangat menyesal, kami tidak bisa menerima Anda. Anda kaget tuh. Kenapa aku nggak bisa menerima saya? Ya ternyata dari jejak digital Anda ketahuan bahwa Anda itu orangnya temperamental misalnya, atau suka hal-hal yang kurang baik. Ya. Kelihatan di situ bahwa orang ini suka nonton bokep misalnya, atau ada kecenderungan psikopat atau depresi dan sebagainya. Ya. Jadi hati-hati dengan jejak digital. Ya, sebagai informasi apa yang saya alami sendiri sebagai seorang staf di Macung, suatu ketika pimpinan mengatakan, Bapak Ibu ini ada seorang dosen yang mau melamar. Namanya ini. Apa yang kami lakukan? Kami langsung masuk ke Google,
menggoogle nama itu. Kemudian kelihatan rekaman digitalnya, kelihatan jejak digitalnya. Waduh, ternyata ada hal yang kurang baik yang tidak sesuai dengan tata krama orang Indonesia ya. Terpampang sekian banyak di jejak digitalnya. Ya terpaksa dengan sangat menyesal kami mengatakan, Pak, kami nggak bisa menerima dosen ini. Bapak lihat ini di Google, kalau di Google namanya langsung keluar track recordnya yang buruk seperti ini. Ya. Jadi itu nyata, ya. Hati-hati dengan jejak digital. Oke. Nah, eh, ini membawa kita pada 6 jenis literasi. Literasi itu artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan baca tulis. Tapi tidak terbatas pada baca tulis sebenarnya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah literasi baca tulis. Ya, tentunya kita bisa membaca dan menulis. Tapi enggak cuma membaca dan menulis doang. Kita harus bisa memahami. Memahaminya harus dengan berpikir kritis. Tidak sekedar menerima mentah-mentah informasi yang kita baca. Dan kemudian kita juga harus bisa menulis dengan runtut dan logis. Runtut itu artinya antara bagian satu dengan bagian lain terkait secara bermakna, sehingga mudah diikuti. Ya, itu namanya runtut. Ya, tidak menulis berita bohong, tidak membuat informasi yang menyesatkan atau misinformasi. Ya. Nah, itu adalah literasi baca tulis. Kalau kita sudah bisa melakukan seperti ini, maka kita sudah mempunyai literasi yang pertama. Ya. Yang kedua adalah literasi digital. Ini adalah hal tentang menggunakan piranti digital untuk memahami hal yang baru. Kemudian untuk melakukan pekerjaan dan untuk berkontribusi positif ke masyarakat luas. Ya. Nah, literasi digital ini saya kira Anda semua sudah punya, kita semua sudah punya. Kita tahu bagaimana caranya menggunakan piranti digital ini untuk melancarkan pekerjaan kita. Mulai dari ngetik pakai MS Word, ngitung pakai Microsoft Excel, SPSS. Kalau ingin mencuatkan perasaan atau gagasan lewat blog. Sekarang ada Instagram, kita tahu bagaimana memanfaatkan Instagram untuk mengiklankan kegiatan kita atau bisnis kita bahkan. Ya. Itu namanya literasi digital. Ya, orang modern harus tahu. Kalau tidak, untuk nulis email aja dia bingung, ini terus mau diapakan. Itu adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan literasi digital. Tidak tahu harus diapakan, gadget ini harus diapakan, email itu caranya nulis gimana, caranya sending gimana, ada loh seperti itu. Ya, jadi secara digital masih buta, literasi digitalnya masih buta. Literasi numerik, saya kira ini adalah berkaitan dengan hal hitung-menghitung. Ya, ini juga penting. Ya. Literasi sains, kita tahu bagaimana paling tidak dasar-dasar sains ya, supaya kita tidak terheran-heran atau bahkan keheranan atau mungkin menyalahartikan gejala-gejala alam ya karena kita punya literasi sains ya. Literasi finansial, nah ini penting ya. Kita semua tentunya membutuhkan uang dan bukan cuma membutuhkan uang tapi juga tahu bagaimana mengelola uang. Demikian sehingga hidup kita itu bisa berkelanjutan. Ini penting untuk milenial seperti kalian ya karena menurut kabar orang-orang milenial itu ternyata tidak akan mampu membeli rumah katanya. Ya kenapa? Ya, karena mereka tidak punya kemauan dan kemampuan untuk menabung, untuk berinvestasi. Uangnya habis untuk nonton K-pop atau beli teh boba atau apapun yang sifatnya konsumtif. Jadi nggak sempat nabung. Nah, ini perlu literasi finansial supaya kalian juga bisa mengelola uang kalian. Nanti kalau sudah bekerja, kalian bisa mulai mengelola keuangan, mulai investasi di sana sini, mulai menabung. Ya. Demikian sehingga Anda juga bisa hidup dengan layak atau bahkan lebih layak daripada papa mama Anda, ya kan? Oke.
eh, literasi budaya atau kewarganegaraan. Nah, ini adalah hal tentang memahami budaya bangsa Indonesia, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ingat ya, mata kuliah kewarganegaraan itu intinya adalah untuk mengingatkan bahwa kita semua punya hak, tapi juga punya kewajiban terhadap negara. Itu dinamakan, itulah kenapa dinamakan kewarganegaraan. Ya, kalau kita punya literasi budaya atau literasi kewarganegaraan, kita akan tahu hak kita sebagai warga negara itu apa dan kewajiban kita apa. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sumbangkan untuk negara kita. Nah, karena ini berbicara tentang kewargaan digital, maka kita harus berpikir tentang apa yang bisa kita sumbangkan melalui media digital untuk negara kita, untuk kemanusiaan secara luas. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada satu kasus saya dapati di Instagram atau di Facebook ya, ini Facebook ya. Ada satu seorang yang melontarkan wacana seperti ini. Ini menjelang pembukaan sekolah, menjelang kebijakan di mana anak-anak sekolah boleh pergi ke sekolah untuk tatap muka seperti biasanya secara terbatas. Jadi tidak lagi daring. Ya. Nah, ini kalian bisa melihat sendiri. Yang pertama itu ada kata-kata gawat, 3 klaster sekolah meledak. Kemudian di bawahnya ada 43 kasus di SMA Kota Padang Panjang, 16 kasus di SMA SMAT Kota Bandung, 20 kasus di SMKN Kota Tasikmalaya. Bagaimana Anda menyikapi informasi seperti ini? Ya, Anda harus berpikir kritis. Salah satu kemampuan warga digital yang baik adalah kemampuan untuk berpikir kritis. Anda bisa amati bahwa di situ ada kata yang bombastis, gawat, 3 klaster sekolah meledak. Nah, di balik kata-kata bombastis selalu ada maksud untuk menyetir perasaan orang lain. Nah, kalau kita kritis, kita akan bertanya, apa ya benar seperti ini? Apa yang benar ada 3 klaster sekolah meledak? Apakah kasusnya itu nggak mungkin cuma 1-2, tapi dibilang meledak, seolah-olah itu satu hal yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau Anda kritis, Anda bisa mempertanyakan hal seperti ini. Ya. Kemudian di slide berikutnya, ID ungkap angka kematian anak COVID-19 RI tertinggi di ASEAN. Sekali lagi, Anda tidak boleh menelan informasi ini mentah-mentah. Anda harus tanya, ini sumbernya dari mana? Apa benar Ikatan Dokter Indonesia itu pernah melontarkan statement atau pernyataan seperti ini? Kalau perlu Anda cek di websitenya ID, apa benar yang seperti ini pernah terungkap? Ya. Jadi poin saya adalah ketika kita disodori satu hal yang bombastis seperti ini, Anda harus dengan sadar melakukan olah pikiran secara kritis. Anda harus mampu mengolah informasi ini secara kritis. Secara kritis artinya Anda tidak menerima mentah-mentah informasi ini, kemudian mempercayainya, ya, tapi Anda cek dulu. Anda lakukan cek dan recheck. Anda lakukan cek ke sumbernya. Kalau sumber itu meragukan, Anda cek lagi ke sumber yang lain. Mungkin bisa bertanya kepada dosen atau kepada rekan-rekan senior yang jauh lebih tahu. Apakah memang benar seperti ini? Ya, jadi itu salah satu praktek sebenarnya, praktek di dunia nyata, dunia maya di sana, di dunia nyata akan selalu membanjiri kita dengan informasi-informasi yang bombastis seperti ini. Tapi ingat, Anda harus berpikir kritis. Sebagai seorang warga digital yang baik, warga net yang baik, Anda harus melakukan pengolahan secara kritis dan tidak menelan begitu saja informasi yang disampaikan. Oke. Nah, kalau kita lihat masih ada rentetan gambar berikutnya. Pada akhirnya ternyata ketahuan misi dari orang ini adalah untuk menolak pembukaan sekolah anak. Ya, jadi rupanya dia dari pihak yang
keberatan kalau anak-anak itu sudah diperbolehkan pergi ke sekolah untuk tatap muka, pembelajaran tatap muka. Ya, nah, kekritisan Anda itu juga harus sampai di sini, harus sampai pada mengenali apa sih misi dari orang ini, kenapa dia begitu getol melontarkan eh, konten yang isinya sangat provokatif dengan kata-kata yang bombastis dan kata-kata yang dahsyat gitu ya. Misinya apa? Nah, ternyata dia menolak pembukaan sekolah anak, menyadari dari pihak yang tidak setuju. Ya, mungkin orang tuanya sudah senang kalau anaknya eh, belajar daring karena di situ anaknya bisa dibantu sama orang tuanya atau guru lesnya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya itu bisa merupakan rangkaian buruk sebenarnya. Tindakan yang diawali dari keinginan untuk mendapatkan hasil secara curang. Ya. Tapi apapun itu, dalam setiap paparan di sosial media, di dunia digital, itu selalu ada motivasi di belakangnya. Nah, kalau Anda kritis, Anda bisa sampai ke sana. Anda bisa sampai mengenali apa sih motif dari orang ini. Ya, seperti ini. Seperti itulah kita melakukan pengolahan kritis terhadap informasi yang kita terima dari dunia digital. Oke. Nah, ini adalah satu berita beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu yang membuat kita prihatin ya. Ternyata menurut survei, netizen Indonesia itu paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Ya. Ini dari Detiknet. Kalau Anda kurang percaya pada Detiknet, Anda juga bisa melihat pada kalimat berikutnya yang diutarakan oleh harian yang sudah terkenal kredibilitasnya, yaitu Kompas. Ya. Dikatakan, kenapa warganet Indonesia bisa dapat predikat paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Wah, ini luar biasa ya. Negara kita ini dianggap sebagai negara yang paling agamis, negara dengan penduduk beragama yang paling besar di dunia, negara yang berdasarkan Pancasila, semua nilai Pancasila itu luhur semua. Ya, tapi kok bisa ternyata mendapat predikat paling tidak sopan di internet? Ya, nampaknya kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Dari status seperti ini, dari berita seperti ini, kita harus melakukan introspeksi. Seperti apa ya tingkah laku kita di dunia maya itu? Kenapa ternyata kita dianggap sebagai yang paling tidak sopan? Ya, uh, ya, salah satu ciri dari orang yang tidak sopan itu adalah seperti tadi yang saya katakan, melontarkan ungkapan-ungkapan yang kritikan yang disertai dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang tidak pantas didengar, dan kata-kata yang emosional. Ya. Kemudian juga eh, merespon satu posting dengan istilahnya troll ya, eh, menghajar habis-habisan dengan komentar-komentar yang nadanya emosional dan menyudutkan untuk satu posting yang tidak kita sukai. Ya. Yang saya dengar sih ada satu orang yang kebetulan berpendapat tentang selera orang Indonesia terhadap K-pop. Ya. Nah, kemudian orang itu dihantam bertubi-tubi dari netizen yang lain. Ya, dia dicaci maki pokoknya. Seperti itu yang tidak sopan. Seperti itu yang tentunya harus kita hindari. Kalau kita tidak suka postingan salah satu orang di dunia maya, ya tentunya kita harus bisa mengcounternya, meresponsnya dengan etiket yang baik, ya tidak dengan tujuan untuk menghancurkan perasaannya, membuatnya tersudut, membuatnya tertekan sampai bahkan depresi karena diserang bertubi-tubi. Ya. Kita harus bisa melontarkan pendapat dengan sopan. Ya, oke, ini satu hal untuk direnungkan ya. Saya sendiri juga tidak menyangka bahwa menjelang saya mempersiapkan kuliah ini, ternyata berita ini muncul. Ya, dan berita berikutnya lebih mengerikan lagi. Begitu mengetahui hasil survei itu, maka netizen Indonesia ramai-ramai menyerbu
situsnya Surveyor ini. Jadi itu makin membuktikan bahwa bangsa kita ini ternyata beralasan sekali. Ya, saya kira itu satu hal yang perlu direnungkan. Itu perlu menjadikan kita untuk introspeksi dan tentunya kita perlu memperbaiki diri. Kalau memang kita dianggap sebagai nggak sopan, ya kita perlu memperbaiki diri. Setidaknya Anda sebagai warga Majung tahu bagaimana bertindak laku, bagaimana berucap secara sopan di dunia maya. Oke. Okay? Nah, sekarang saya membicarakan tentang tindakan gimana yang tepat untuk melontarkan gagasan di dunia maya sebagai seorang warganet. Ya, bagaimana kita melakukan tindak kewargaan digital yang baik dan bertanggung jawab. Ya. Nah, yang pertama, hindari melakukan intimidasi atau pelecehan atau hujatan atau maki-makian di sosial media. Kalau Anda merasa kesal terhadap salah satu unit atau salah satu pihak, ya, nah kekesalan itu harus Anda ungkapkan dengan elegan, dengan sopan. Tepat pada sasaran tapi dibungkus dengan kata-kata yang sopan. Ya, sampaikan pikiran dan perasaan dengan santun. Jadi kebebasan untuk melontarkan pendapat itu tetap ada, kita tetap punya kebebasan untuk melontarkan pendapat, namun harus disampaikan dengan santun, tidak dengan emosional, tidak dengan mencaci maki atau dengan kata-kata yang menghujat. Ya. Nah, kalau Anda menerima berita sensasional seperti tadi, gawat ada 3 klaster sekolah meledak, atau gawat vaksin jenis ini ternyata membunuh banyak orang. Nah, kalau menerima berita seperti itu, Anda harus cek dan recheck. Cek lagi sumbernya, kalau perlu recheck lagi ke sumber yang lainnya. Supaya pemahaman Anda terhadap kasus itu menjadi proporsional. Ya, tidak emosional tapi proporsional. Anda tahu, oh, ini yang terjadi sebenarnya. Ya. Jadi Anda jangan segan untuk menemukan pendapat atau sumber lain, sehingga Anda bisa menerima kebenaran yang memang proporsional. Kebenaran yang tidak lagi dipelintir di sana sini, tidak lagi dijadikan bombastis supaya mengungkit emosi, ya, tapi kebenaran yang memang objektif. Ya. Nah, yang ketiga adalah jangan terkena wabah FOMO. Ini wabah FOMO ini adalah wabah atau virus sosial yang menghinggapi hampir semua orang yang berinteraksi dengan dunia digital. FOMO itu artinya fear of missing out. Artinya takut ketinggalan berita. Ya, ini kita punya semacam ketakutan, wah jangan-jangan saya ketinggalan berita ini, jangan-jangan saya ketinggalan berita itu. Saya lagi membaca tentang vaksin, orang-orang sudah mulai bicara tentang ada selebriti yang ketahuan menyimpan ganja, kemudian ternyata punya masalah lain. Orang-orang kok bicara soal itu ya, kok saya belum tahu soal itu. Aduh, saya takut ketinggalan berita, maka saya coba cari juga tentang selebriti itu. Nah, itu namanya FOMO, fear of missing out. Ya, dengan banyak informasi yang menghujani kita dari media digital, tentunya kita memang bisa dimengerti kenapa kita bisa terkena gejala FOMO ini. Ya. Tapi sebagai seorang warga digital yang baik, Anda harus tahu informasi mana yang pantas dan layak dan berharga untuk diikuti, dan informasi mana yang adalah informasi sampah. Anda tidak perlu, tanpa mengikutinya pun, Anda tidak akan berkurang. Harkat kemanusiaan atau intelektual Anda tidak akan berkurang seandainya Anda tahu ketinggalan informasi itu. Karena informasi itu tidak penting. Ya. Dulu ketika zamannya Atta Halilintar ya, teman-teman di kampus ramai membincangkan itu, saya bertanya-tanya ini siapa sih sebenarnya? Saya ketinggalan berita itu. Apakah kemudian saya langsung panik kemudian mencari tentang Atta Halilintar itu siapa dan mengikuti beritanya? Enggak. Saya anggap, wah itu kan selebriti.
Saya tidak punya urusan dengan dunia mereka. Saya masih punya urusan yang lebih banyak dipikirkan. Yang lebih baik berpikir tentang karya ilmiah saya, atau penelitian saya, atau bagaimana mengajar yang lebih baik. Kan lebih baik mengikuti berita-berita seperti itu daripada berita-berita selebriti seperti Atta Halilintar. Ya, sampai sekarang pun saya juga nggak tahu siapa itu Atta Halilintar. Cuma dengar-dengar aja, tapi saya nggak tahu. Dan saya nggak panik. Ya. Artinya kita harus secara selektif mengikuti informasi mana yang layak kita kejar, yang kita perlu dapatkan kekiniannya, dan informasi mana yang ini informasi receh, nggak berguna untuk perkembangan intelektual saya, nggak berguna untuk perkembangan mental saya, bahkan tidak berguna untuk perkembangan rohani saya kalau perlu. Ya, jadi jangan terkena wabah FOMO. Lebih baik kurang update, udat ya istilahnya, kurang update daripada ikut arus berita yang menyesatkan. Anda sebagai mahasiswa, Anda punya passion, Anda punya cita-cita, ya kejarlah informasi yang berkaitan dengan itu saja. Yang lainnya, ada diskon di sana, ada selebriti mabuk, ada selebriti selingkuh sana sini, ya nggak usah diperhatikan, nggak berharga itu. Oke, ya. Nah, ini juga sering dialami. Setidaknya saya juga kadang-kadang mengalami. Saya postingkan satu ungkapan yang sopan di wall saya di Facebook tentang pengetahuan ya. Nah, kemudian ada saja orang yang berkomentar kasar, melecehkan. Nah, reaksi kita bagaimana? Diamkan saja. Kenapa harus tanggapi? Jadi kalau ada kritik yang masuk ke postingan Anda, itu Anda harus bisa memilah. Oh ya, ini perlu saya pikirkan. Dan ungkapannya juga dilontarkan dengan sopan. Maka saya perlu memikirkan ini. Mungkin saya kurang cermat, ya. Mungkin ada yang bisa saya tambahkan di postingan itu. Orang ini layak saya baca komentarnya atau bahkan kritikannya. Tapi juga ada orang-orang yang emosional, pokoknya kepinginnya nyerang saja. Nah, yang seperti ini Anda ajukan. Nggak usah dijawab. Jadi kalau misalnya Anda posting di salah satu sosial media, ada si A, B, C, dan D yang komentar, tiga-tiganya menyampaikan kritik. Ternyata yang si C ini kritiknya ditambahi dengan kata-kata yang emosional, kata-kata yang menyudutkan, kata-kata yang membuat emosi naik, ya diabaikan saja. Jawablah yang A, B, dan D saja. Yang mungkin melontarkan kritik dengan memang kritiknya kritik yang positif ya. Anda tanggapi itu saja. Yang C, diamkan saja. Kalau nanti misalnya dia komentar lagi, ya nggak usah dianggap lagi. Anggap saja angin gitu ya. Dulu pernah ada sinetron namanya Mata Angin ya. Anggap saja angin gitu ya. Nah, orang seperti ini sebenarnya punya masalah dengan dirinya sendiri. Dan kalau Anda masuk menanggapi apa yang dia lontarkan, Anda ikut masuk ke dalam pusaran masalahnya. Ya gawat, Anda jadi korban juga ya kan. Jadi gimana caranya? Ya diamkan saja, abaikan saja, anggap angin. Ya. Oke. Nah, kewargaan digital yang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah menyumbang pada peningkatan pengetahuan orang lain tanpa melanggar norma, etika, dan aturan yang berlaku. Jadi kalau Anda ingin posting dimanapun, usahakan postingan itu sesuatu yang kontributif, sesuatu yang menyumbangkan pengetahuan kepada orang lain. Nah, Anda kan sudah mulai ahli di bidang Anda sendiri-sendiri ya. Ada yang bidang sastra, ada yang bidang teknologi informasi, ada yang bidang kimia, ada yang bidang farmasi. Nah, itu bisa Anda postingkan. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat lebih tahu tentang hal-hal yang memang baik, hal-hal yang inspiratif. Dan kemukakan dengan tanpa melanggar norma kesopanan, juga didasari dengan etika, pertimbangan baik dan buruk, dan juga aturan yang berlaku. Jadi kita ingat kembali ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang itu bisa Anda acu kembali supaya apapun yang Anda lontarkan di dunia digital sana itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan norma yang berlaku. Dan
menyumbang pada kemanusiaan kepada orang lain. Ya. Nah, tentunya Anda juga harus membuat ungkapan Anda itu jauh dari muatan yang emosional, kasar, atau menghujat. Ya. Nah, saya berikan contohnya. Ini adalah pendapat saya sendiri. Sebagai seorang warga negara di negara yang demokratis, saya merasa saya punya hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, pendapat itu berkaitan dengan satu bangunan yang ada di perempatan Kayu Tangan, antara Jalan Semeru dengan Kahuripan dan Basuki Rahmat. Itu saya lihat ada satu bangunan yang mengganggu pemandangan ke arah traffic light. Dan itu sudah berbulan-bulan di sana. Ya, saya merasa saya harus menyampaikan pendapat. Maka saya pun menyampaikan pendapat lewat Twitter saya. Nah, Anda bisa membaca di situ. Permisi mau tanya, bangunan yang saya lingkari di perempatan Kayu Tangan itu kapan ya selesainya? Posisinya menutup traffic light kalau dari arah Jalan Semeru. Nah, itu adalah saya sedang mengekspresikan kebebasan berpendapat saya, tapi dengan cara yang sopan, dengan cara yang sesuai dengan tata krama. Kalau Anda lihat, tidak ada satu kata kasar pun di cuitan saya itu kan. Ya, jadi seperti itulah bagaimana kita harus melontarkan pendapat di dunia maya. Kita bebas berpendapat, kita bebas mengemukakan pendapat, bahkan kita bebas mengkritik. Tapi ingat, tidak boleh melanggar hak orang lain untuk juga menikmati kebebasan. Ya. Yang saya contohkan di sini adalah salah satu contoh cuitan yang saya kira tetap dalam batas seperti itu. Ya, ya kita bisa saja kalau kita emosional, kita bisa mengatakan tidak kelihatan anjing, ya seperti itu. Ya, jadi ada kata-kata anjingnya seperti itu. Dulu pernah ada ketika di Malang ini dibangun yang namanya Kayu Tangan Heritage itu ya. Kemudian ada seorang warganet yang kemudian saking kesalnya, mungkin dia kesal terhadap kebijakan pemerintah kota, kemudian dia mencuitkan seperti ini. Kalian yang membangun Kayu Tangan Heritage memang goblok semua. Ya mungkin memang Kayu Tangan Heritage itu memang harus dikritik ya, tapi caranya mengkritik dengan kata goblok seperti itu, nah itu yang bukan merupakan cerminan dari kewargaan digital yang baik. Ya, jadi jangan mencontoh. Ya, oke. Baik, saya kira itu ungkapan atau penyajian dari saya. Kiranya bisa bermanfaat untuk Anda. Kiranya kita bisa menjadi warga digital yang baik. Sekian dan terima kasih.